siang Bapak. Selamat siang Bapak. Silakan duduk Bapak. Selamat siang Ibu. Silakan duduk Ibu. Selamat siang Maria. Selamat siang. Silakan duduk Bapak Ibu adik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu ya. Saya akan memimpin kita dalam doa. Saya akan memimpin secara Katolik, Bapak dan juga Ibu serta adik-adik bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk adik Yantis, adik Sally, adik Ria yang telah datang ke rumah Ibu. Dan juga secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leli dan juga Pak Jeki yang telah jauh-jauh datang ke sekolah ini untuk menghadiri undangan saya. Karena kalau tidak salah perjalanan dari rumah Bapak Jeki cukup jauh ya Pak? Ya, jauh. Baik, saya sangat mengapresiasi hal itu. Begitu juga dengan Ibu Leli. Terima kasih banyak telah hadir ke sekolah ini pada hari ini. Dan juga sebelumnya perkenalkan saya Ibu Priska Denalisa, Bapak dan juga Ibu bisa panggil saya Ibu Priska. Saya guru BK di sekolah ini, di sekolah adik-adik ini, dan saya sudah bekerja di sini cukup lama. Selanjutnya mungkin saya akan mempersilahkan adik Ria untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria. Baik, perkenalkan nama saya Pak Jeki, saya ayah dari Ria. Saya Ibu Leli, selaku mama bos dari anak-anak. Perkenalkan, nama saya Sally. Baik, perkenalkan, nama saya Yantis. Baik, terima kasih untuk kita semua karena telah memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu mungkin untuk tujuan kita semua ada di tempat ini. Tujuan kita ada di tempat ini, Bapak, Ibu dan juga adik-adik semua, kita ingin mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu yang melibatkan adik Ria, adik Sally dan juga adik Yantis. Dan juga saya harap pada saat pembicaraan kita nanti kita semua saling terbuka dan juga saling mendengarkan selama kita berdiskusi. Apakah bisa? Bisa Ibu. Dan juga untuk diingatkan, saya harap pembicaraan kita di ruangan ini cukup sampai di ruangan ini saja. Apabila kita telah keluar dari ruangan ini, pembicaraan kita tidak boleh dibawa keluar, atau dengan kata lain, tidak ada pihak lain yang mengetahui isi pembicaraan kita pada hari ini di ruangan ini. Apakah bisa? Bisa Ibu. Baik, terima kasih atas persetujuannya. Sebelum itu saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai kasus yang akan kita bahas pada konversi kasus kali ini. Jadi beberapa hari yang lalu telah terjadi pelaporan kasus pencurian Bapak dan juga Ibu yang dilaporkan oleh adik Sally, di mana adik Sally melaporkan adik Ria atas tuduhan pencurian uang sebesar 200.000 di kos. Jadi adik Sally mengatakan kepada saya bahwa adik Ria, Bapak adik Ria telah mengambil uang 200.000 dan juga telah berkali-kali mengambil uang teman di kos dari adik Yantis juga ya adik, dari adik Yantis. Dan juga bukti yang telah diserahkan oleh adik Sally ialah sebuah rekaman video di mana adik Sally menaruh kecurigaan terhadap adik Ria bahwa adik Ria mengambil uang, maka adik Sally mengambil video secara diam-diam. Mungkin untuk lebih detailnya, Ibu dan juga Bapak, saya akan mempersilahkan adik Ria untuk menceritakan. Sebelum itu, adik Ria tidak boleh takut, tidak boleh, karena di sini kita ada bukan untuk menghakimi adik Ria, kita ada untuk mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dialami. Jadi, saya harap adik Ria terbuka dan juga jujur dalam menceritakan. Silahkan adik. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya meminta maaf kepada ayah saya karena saya telah menjadi seorang pencuri, di mana ayah saya tidak pernah mengajarkan saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi kemarin saya mengambil uang teman saya Yanti sebesar 200.000 rupiah.
saya melakukannya itu sudah beberapa kali karena saya tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan makan, minum, dan juga perlengkapan sekolah saya, Ibu. Selain mengambil uang Yantis, saya juga mengambil uang teman sekamar saya, yaitu Sili. Itu sudah beberapa waktu lalu, Ibu. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Adik Ria karena telah berani menceritakan kepada kita semua. Ibu sangat mengapresiasi hal itu. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Jeki selaku ayah kandung dari Adik Ria untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Adik Ria. Silahkan Bapak. Baik. Ria, Bapak minta maaf karena atas musibah yang keluarga kita sedang mendapatkan ini, yaitu Bapak pada saat ini kehilangan pekerjaan sehingga kondisi finansial ekonomi keluarga kita sekarang ini sedang memprihatinkan, dan Bapak juga minta maaf karena kondisi ekonomi saat ini sedang memburuk. Dia harus mengambil keputusan untuk mencuri uang teman. Jadi kemarin itu Bapak mengirim uang bukan karena Bapak membatasi uang yang dikirim, tapi karena memang kondisi finansial ekonomi kita yang sedang menurun, sehingga Bapak hanya bisa mampu mengirimkan uang pas-pas saja, tidak bisa lebih seperti sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak karena telah menanggapi, telah Bapak sampaikan tadi kepada kita semua bahwa Bapak dan juga keluarga mengalami penurunan finansial. Benar Bapak? Iya. Jadi selanjutnya mungkin saya ingin meminta Adik Seli dan juga Adik Yantis untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Adik Ria dan juga Bapak Jeki tadi, bagaimana kondisi yang mereka alami sehingga menyebabkan Adik Ria melakukan hal demikian. Silakan Adik. Baik, Ibu, sebenarnya saya itu sangat kecewa dengan teman Ria, Ibu. Karena teman Ria ini sebenarnya anak yang baik, Ibu. Tetapi setelah saya mendengar kondisi keluarganya, saya juga ikut sedih, Ibu. Ternyata hal itu yang membuat dia nekat untuk mencuri. Dari Adik Seli mungkin ada yang mau disampaikan. Baik Ibu, sebenarnya saya juga sangat kecewa dengan Ria, Ibu. Kenapa dia bisa mencuri? Padahal jika kalau dia menceritakan kepada kami terkait masalah atau kesulitan yang ia hadapi, mungkin kami bisa bantu. Tetapi Ibu, di sini saya tidak menaruh dendam sama sekali dengan Ria, karena saya sudah tahu alasan kenapa Ria mencuri uang saya, Ibu. Baik, terima kasih untuk Adik Yantis dan juga Adik Seli yang telah menanggapi. Di mana tadi Adik Ria seperti yang telah Adik Ria dengar bahwa Adik Yantis dan juga Adik Seli memang sedikit kecewa dengan Adik, tetapi mereka tidak menaruh rasa dendam sedikit pun dengan Adik Ria. Jadi Adik Ria tidak boleh khawatir dengan hal itu. Jadi mereka sama sekali tidak menaruh dendam seperti yang mereka telah sampaikan. Selanjutnya mungkin saya ingin meminta Mama Kos, Mama Leli untuk menyampaikan bagaimana situasi di kos Ibu pada saat kejadian ini. Bu, terima kasih. Saya Mama Kos dari anak-anak ini. Saya tahu mereka anak-anak baik, dan saya juga cukup terkejut waktu tahu Ria terlibat. Tapi saya memahami situasinya. Dan sejak kejadian itu Ria jadi dijauhi teman-temannya dan sering menyendiri. Saya sebagai Mama Kos, saya ingin menciptakan suasana nyaman, dan saya akan memberi nasihat kepada anak-anak jika diperlukan. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan cepat dari Ibu untuk situasi ini, di mana tadi Ibu membantu anak-anak atau lingkungan kos untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif meskipun di tengah permasalahan ini. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya mungkin Ibu ingin meminta sedikit cerita dari Adik Ria bagaimana situasi di kos yang Adik alami setelah kejadian ini. Adik mungkin bisa menceritakan, silahkan. Baik Ibu, setelah kejadian itu teman-teman saya itu mulai menghindari saya, Ibu, dan juga saya merasa canggung untuk berkomunikasi dengan mereka.
saya merasa tidak memiliki kepercayaan diri lagi Bu untuk keluar dari kos, kecuali pagi-pagi saya pergi ke sekolah. Setelah itu, setelah lepas pulang dari sekolah, saya langsung berdiam diri di dalam kamar. Dari kejadian itu saya merasa malu dan juga takut kalau esok-esok itu mereka mulai menjauhi saya, Ibu. Baik, Adik Ria, terima kasih karena telah menceritakan kepada kita semua mengenai situasi adik selama di kos, di mana tadi seperti yang adik ceritakan, adik mengalami kehilangan kepercayaan diri dan juga sedikit canggung untuk bertemu teman-teman kos. Jadi Bapak, dari kejadian ini memang adik Ria, seperti yang telah adik Ria tadi ceritakan, adik Ria mengalami sedikit permasalahan yang timbul dari masalah ini, di mana mungkin ada rasa canggung di lingkungan kos dengan sedikit menurunnya kepercayaan diri dari adik Ria. Oleh sebab itu, pertama-tama mungkin kita akan bahas solusi untuk permasalahan ini. Dan sebagai ayah kandung dari adik Ria, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Jeki selaku ayah kandungnya, bagaimana Bapak menanggapi hal ini. Mungkin ada solusi yang Bapak akan sampaikan. Silahkan Bapak. Baik, dari saya mungkin setelah dari sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kami. Saya akan mencari pekerjaan secepatnya dan juga saya juga akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik untuk selalu dekat berada di samping Ria agar menuntun dia untuk tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dan juga untuk uang yang sudah Ria ambil, saya usahakan nanti saya akan menggantikan uang tersebut dengan cara mencicil. Baik, terima kasih Bapak atas solusi yang ditawarkan, di mana tadi telah Bapak sampaikan untuk solusinya, terutama untuk kerugian yang dialami oleh adik Yantis dan juga adik Sally. Tadi Bapak Jeki selaku Bapak dari teman kalian, adik Ria, Bapak mengatakan tadi uang adik-adik akan diganti meskipun itu secara dicicil. Jadi untuk uang adik-adik aman saja, akan tetapi itu akan dicicil oleh Bapak Jeki sendiri. Terima kasih Bapak atas solusi yang Bapak tawarkan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan adik Ria. Mungkin ada hal yang mau disampaikan mungkin untuk Bapak, untuk Mama Kos, ataupun untuk adik Yantis dan juga adik Sally. Silahkan adik. Baik, untuk teman Yantis dan juga teman Sally, saya meminta maaf atas kejadian beberapa hari lalu. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf dan saya berjanji saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Bagaimana adik? Baik Bu, untuk teman Ria, saya secara pribadi sudah memaafkan teman Ria. Saya tahu teman Ria sekarang sedang berada dalam kesulitan. Semoga teman Ria bisa bangkit lagi dan bisa berdamai dengan kami dan tidak canggung lagi untuk bertemu dengan kami. Baik Ria, saya juga sudah memaafkan kamu. Nanti jika kamu ada kesulitan atau mengalami kesusahan, kamu bisa bercerita kepada kami. Siapa tahu kami bisa membantu kamu. Baik, terima kasih untuk adik Ria yang telah meminta maaf dan juga terima kasih atas tanggapan dari adik Yantis dan juga adik Sally untuk permasalahan ini yang secara dewasa memandang situasi ini. Terima kasih ya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Leli, apakah ada hal yang ingin Ibu sarankan atau mungkin ada tahap atau langkah yang akan Ibu lakukan untuk menjaga lingkungan kos tetap kondusif Ibu untuk kedepannya? Saya persilahkan Ibu, silakan. Baik, saya akan membantu memediasi jika terjadi konflik. Dan saya akan mengumpulkan seluruh anak-anak kos untuk tidak menjauhi adik Ria. Dan kami akan belajar saling memahami satu sama lain, dan saya juga akan mengumpulkan anak-anak kos untuk membicarakan masalah ini. Saya pastikan keadaan kos akan kembali terkendali. Baik Ibu, terima kasih atas solusi yang Ibu tawarkan dan juga Ibu akan lakukan selama di kos. Terima kasih Ibu, dan
adik Ria tidak usah takut untuk kedepannya. Untuk situasi di kos, Ibu Leli akan menjaga adik Ria dan juga Ibu Leli akan memastikan keadaan di kos tetap kondusif setelah kejadian ini. Adik Ria juga tidak perlu takut. Mungkin adik Ria berpikir bahwa adik Yantis dan juga adik Seli menyimpan dendam. Seperti yang tadi mereka sampaikan, mereka tidak ada rasa dendam sama sekali untuk adik Ria. Dan juga apabila adik Ria mau bercerita, mungkin setelah situasi ini ada hal atau ada pikiran yang mengganggu adik Ria silahkan datang ke ruangan ibu ya. Ibu akan selalu di sini. Nanti kalau adik Ria mau bercerita, silahkan hubungi ibu atau bisa datang langsung ke ruangan ibu. Apakah bisa? Bisa Ibu. Baik, terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi dalam konversi kasus ini. Sebelum ini selesai, mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang telah kita bahas pada hari ini. Dari yang pertama mungkin dari Bapak Jeki tadi telah menyampaikan di mana hal yang melatar belakangi keterlambatan pengiriman uang, mungkin itu dari kondisi finansial keluarga dari Bapak Jeki. Yang kedua, untuk dari adik Yanti sendiri dan adik Seli itu tidak ada rasa dendam untuk adik Ria, jadi aman. Yang ketiga mungkin itu dari situasi kos, tadi Ibu Leli telah menyampaikan bahwa Ibu Leli akan membantu pemulihan situasi di kos seperti semula, jadi tetap kondusif meskipun telah terjadi permasalahan ini, jadi adik Ria tidak perlu takut. Yang terakhir itu dari untuk uang dari adik Seli dan juga adik Yantis, seperti tadi Bapak Jeki telah sampaikan, uang-uang dari adik semua akan diganti, meskipun itu akan diganti secara cicil. Jadi kita semua berharap bahwa adik Yantis dan juga adik Seli bisa memahami situasi ini. Ya adik? Iya. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Intinya pada hari ini kita menemukan berbagai hal yang mungkin belum sempat kita tahu dan belum sempat tersampaikan. Mulai dari latar belakang terjadinya ini, terjadi pengambilan uang ini, mungkin Ibu minta maaf, terjadi pengambilan uang ini sampai dengan solusi yang tadi ditawarkan. Jadi itu merupakan hal penting yang kita bahas pada hari ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kita semua karena telah berpartisipasi dalam konversi kasus ini, di mana pada hari ini kita menemukan gambaran berkaitan dengan masalah ini. Kita juga telah menemukan solusi sedikit demi sedikit untuk permasalahan ini. Terima kasih untuk kita semua karena sudah selesai. Tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kita juga mengakhirinya dengan berdoa karena tadi kita telah meminta bantuan Tuhan untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Jadi mari kita berdoa seperti biasa. Saya akan memimpin secara Katolik, Bapak, Ibu dan juga adik-adik bisa menyelesaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita benar-benar bubar, mungkin ada 1-2 hal yang ingin adik-adik atau Bapak Ibu sampaikan di sini, silahkan. Terima kasih, cukup. Ya baik, terima kasih untuk sekedar mengingatkan kembali pembicaraan kita. Saya harap seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya harap pembicaraan ini hanya ada di ruangan ini, tidak ada pihak lain yang mengetahui apa yang kita bicarakan di ruangan ini. Bisa untuk kita semua? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Jeki, untuk Ibu Leli, adik-adik semua, terima kasih karena telah hadir. Ya, Ibu, Terima kasih. terima kasih. Ya, hati-hati. Adik-adik masih ada pelajaran? Ya, Ibu. Ayo semangat ya. Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Hati-hati di jalan. Ibu dengan memo kah Ibu? Ya, Ibu. Hati-hati Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Hati-hati di jalan Bapak. Ya, silahkan.